Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Hadiah Istimewa. Di mobil pengantin, Vera masih menangis karena dia sedih berpisah dengan papa dan mamanya. Udah, jangan nangis lagi, kata Sony lembut sambil mengelus kepala Vera yang bersandar di lengannya. Nanti kan juga bakalan ketemu mama sama papa lagi. Bi janji bakalan sering-sering bawa kamu ke rumah papa sayang, kata Sony lembut lalu menghapus air mata istri kecilnya. Sony mengangkat Vera dan mendudukkan Vera di pangkuannya. Jika dulu sewaktu kecil, Vera akan senang duduk di pangkuan Om Sony, namun berbeda dengan sekarang, Vera merasa malu, bahkan wajahnya memerah. Cantik, tetapi Vera yang tadinya menunduk sekarang menatap Sony. Kenapa malu? Kata Sony memegang dagu Vera membuat Vera menghadapnya. Vera, turun aja ya, Bi, kata Vera hendak turun dari pangkuan Sony. Sony tersenyum sangat lebar. Dia tahu apa yang dirasakan istrinya sekarang. Sony tak membiarkan Vera turun dari pangkuannya. Malah dia memeluk Vera, lalu dia memiringkan duduk Vera agar lebih nyaman. Jangan malu lagi ya cantik. Kan sekarang udah jadi istri Bi. Kenapa harus malu? Kata Sony mengelus lengan Vera yang bersandar di dadanya. Tapi, gak ada tapi-tapian sayang. Mereka saling diam dengan Vera yang masih duduk di pangkuan Sony. Kita mau kemana, Bi? Kata Vera bertanya. Ke rumah, sayang. Bukannya Bi tinggal di apartemen? Karena sedari dulu yang Vera tahu begitu. Ya, walaupun 2 tahun terakhir ini dia tidak pernah lagi menemui Om Sony karena Om Sony yang akan selalu menemuinya. Udah lama enggak, sayang? Masih lama sampainya? Sekitar 30 menit lagi. Kalau kamu capek, tidur dulu, sayang. Kata Sony mengelus kepala Vera dengan pelan, membuat Vera tambah mengantuk. Iya, kata Vera, lalu dia memeluk Sony dan mulai memejamkan matanya. Bahkan baru beberapa menit berlalu, Vera sudah tertidur. Sepertinya dia benar-benar lelah. Sony mengecup kering istrinya yang tengah tertidur di pelukannya. Pelankan sedikit kecepatannya, istriku sedang tidur, perintah Sony pada sopirnya. Baik, Tuan. Sesampai di rumahnya, Sony langsung keluar sambil menggendong Vera yang masih tertidur pulas di pelukannya. Para pelayan dan pengawal, Sony menunduk memberikan hormat kepada Sony saat dia masuk sambil menggendong istrinya. Di rumah Sony memang ada puluhan pelayan dan pengawal yang bekerja untuknya. Sesampai di kamarnya, Sony menidurkan Vera di tengah-tengah ranjang lalu menyelimutinya. Tidur yang nyenyak istriku, kata Sony mengecup kering istrinya, lalu pergi mandi. Setelah itu ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Berbeda dengan Vera yang sudah mandi dan berganti pakaian setelah selesai pesta. Dia langsung mandi setelah dibantu melepas pakaiannya oleh pelayan di kamar hotel. Sony sudah selesai memakai bajunya, hanya tinggal merapikan rambutnya, lalu memakai parfumnya yang begitu harum dan menenangkan. Sony tersenyum sambil meratap pantulan dirinya di cermin. Dia tak menyangka, ternyata hari yang selama ini begitu dia impikan terjadi juga. Seketika Sony ingat, dia segera mengambil kotak kecil yang diberikan Tasya untuknya tadi. Dia begitu penasaran akan isinya. Karena sangat susah Sony menebaknya. Sony langsung membukanya. Senyum merekah di bibir Sony terpancar sambil memegang benda itu. Seperti kata Tasya, ini memang adalah hadiah istimewa, bahkan lebih istimewa dari hadiah apapun yang didapatkan Sony di hari pernikahannya. Gadis nakal itu benar-benar memberikan solusi atas masalah Sony yang sangat besar. Kenapa Sony tak kepikiran untuk memakai alat kontrasepsi saja jika dia tidak ingin menghamili Vera terlalu dini? Sehingga dia hanya perlu menahan keinginannya untuk menjadi seorang ayah, bukan keinginannya sebagai laki-laki. Dan bodohnya dia yang tidak kepikiran sampai ke sana, malah dia berpikir untuk menahan bisa tersiksa dia. Apalagi melihat Vera yang begitu, belum lagi sifat centilnya yang selalu menggoda Sony, membuat Sony ingin melahapnya hidup-hidup. Terima kasih gadis nakal, kau benar-benar baik, kata Sony dengan senyum penuh arti lalu keluar sambil membawa kotak itu dan menaruhnya dalam laci nagas. Sony naik ke ranjang dan masuk ke dalam selimut lalu langsung membawa Vera masuk ke pelukannya. Sony menatap dalam diam wajah Vera yang sedang tertidur pulas. Sony menatap jam, ternyata masih jam 9 malam.
Sony menyelipkan rambut Vera yang menutupi wajahnya ke telinga, sehingga Sony dapat melihat dengan sangat jelas dan dekat wajah Vera yang tengah tidur di pelukannya. Sony menyentuh setiap inci dari wajah Vera, dan saat tangannya menyentuh kelopak mata Vera, dia teringat akan tatapan mata bulat ini yang sedang memohon membuat orang-orang yang melihatnya tak akan sanggup menolak. Satu kecupan mendarat di pipi Vera. Saat Sony menyentuh pipi tembem itu, dia sudah tak tahan ingin menciumnya. Lalu Sony kembali menyentuh wajah Vera. Bahkan dia tertawa saat dia memainkan hidung Vera yang tidak terlalu mancung, tapi juga bukan pesek. Namun saat Sony menatap bibir mungil Vera, Sony langsung karena Sony ingin merasakan kembali rasa manisnya. Sony bibir Vera dengan bermain-main dan penuh sensasi tanpa membiarkan Vera menolaknya. Vera berusaha menutup bibirnya agar Sony berhenti, tapi Vera meringis saat Sony menggigit bibirnya pelan. "Jangan menutup ya, atau akan kembali digigit," kata Sony tersenyum penuh arti. Vera menatap Sony dengan tatapan yang tak bisa diartikan. "Boleh ya sayang," kata Sony berbisik penuh cinta di telinga Vera, sedang tangannya sudah menerobos masuk. "Kenapa, kata Sony menatap Vera penuh cinta. Dia sudah memperhatikan aktivitasnya dan memegang wajah Vera dengan kedua tangannya. "Belum siap atau nggak mau?" kata Sony bertanya dengan seksama sambil menatap dalam-dalam mata istrinya kecilnya. Karena Sony dapat melihat dari mata istrinya yang sepertinya ada rasa takut. Vera menggeleng seolah keduanya bukanlah apa yang dia ingin katakan kepada Sony. Lalu, kata Sony bangun. Vera yang berada di bawah Om Sony dapat melihat dada Om Sony yang begitu karena Om Sony melepas beberapa kancing kemejanya. Vera hanya diam sambil terus menatap dada kekar Om Sony di balik kemeja yang dipakainya. "Jawab," kata Sony berbisik dengan suara yang membuat Vera merinding. "Vera takut, Pih," kata Vera terus terang. Sony memperhatikan aksinya dan tertawa keras mendengar istri kecilnya. "Emang kamu pikir suamimu ini hantu sampai kamu takut dengannya?" kata Sony yang sudah bangun dan melepas kemejanya membuat Vera mereguk salivanya dengan susah. Tubuh Om Sony benar-benar kekar dan menggoda, apalagi perut kotak-kotaknya membuat Vera ingin menyentuhnya. "Jawab sayang, sebelum kesabaranku habis," kata Sony yang memegang Vera. Pih, Vera takut saat sentuhan Sony semakin turun ke bawah membuat Vera memejamkan matanya. Sony mengecup kering istri kecilnya yang memejamkan mata. "Jangan takut sayang, Pih bakalan," kata Sony lembut lalu kembali mengecup kering Vera dan mulai. Sony bangun jam 8 pagi. Saat dia membuka matanya, dia langsung tersenyum. Ini adalah kali pertama Sony tersenyum lagi saat bangun tidur setelah sekian tahun. Sony langsung mengecup kering istri kecilnya yang masih tertidur pulas. Sony bangun karena ingin pipis dan menyelimuti Vera lalu menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri. Sony sudah selesai mandi, bahkan sudah mengganti baju. Dia kembali ke ranjang di mana istrinya yang masih bergelung dan tertidur. Sony naik ke ranjang dan mendekati istrinya yang masih tertidur pulas. Sony merapikan rambut Vera, mengecup setiap inci wajah Vera dengan penuh kasih sayang. Lalu dia membangunkan Vera, karena jika istrinya terus tidur, maka Vera akan melewatkan sarapan pagi. Jika sudah selesai sarapan, dia kan bisa tidur lagi. "Sayang," kata Sony lembut sambil membelai pipi Vera. "Hei, bangun," kata Sony lagi. Vera hanya bergumam lalu menggeliat. Pembuat selimut yang menutupi seluruh tubuhnya tersingkap sampai ke dadanya. Sony menatap leher dan dada Vera yang memerah. Bahkan dia membuat leher dan dada Vera hampir di setiap sudut. Sony kembali menarik selimut untuk menutup tubuh istrinya yang terlihat. Bisa-bisa dia istrinya kembali. "Sayang bangun," kata Sony memberikan kecupan basah di pipi Vera, bahkan sampai kelopak mata Vera dikecupnya. Dan itu membuat Vera terganggu, lalu membuka matanya. Saat tatapan mata Sony bertemu dengan mata bulat itu, rasanya jantungnya mau loncat, saking dak-dikduknya. "Bangun, apa kau mau tidur terus?" kata Sony mencubit pipi Vera gemas. Vera hanya diam, sambil menatap sekelilingnya. Rasanya sangat asing sekali ruangan ini. Vera ingat tentang semuanya. Vera langsung merapat tubuhnya dan ternyata dia tidak apapun.
Melihat Vera yang merapat tubuhnya, Sony tertawa dengan sangat keras. Vera sudah begitu malu karena ingat kejadian semalam. Dia dan berteriak sangat keras semalam. Vera menarik selimut untuk menutup wajahnya. Rasanya dia sangat malu. Apalagi mendengar suaminya yang terus tertawa saat Vera akan memunggungi suaminya. Mendengar suara rintihan diiringi tangisan istri kecilnya membuat Sony berhenti tertawa, lalu menyingkap kembali selimut yang menutupi wajah Vera. Sakit ya, sayang, kata Sony khawatir dan penuh perhatian. Saat Vera ingin bergerak, rasanya sangat sakit, bahkan perih, membuat air matanya langsung jatuh karena dia sedang menahan sakit. Sini, Bill, lihat, kata Sony hendak menyingkap seluruh selimut Vera. Gak mau, kata Vera menolak, lalu menarik selimut kembali. Hei, sini, Bill, lihat, entar kalau luka terus infeksi gimana? Kata Sony lembut lalu menyingkap seluruh selimut Vera, bahkan Sony membuangnya ke lantai. Sony membantu Vera duduk. Vera begitu terkejut melihat spray yang terdapat bercak darah. Apakah dia sedang haid? Tapi itu tidak mungkin. Baru minggu kemarin Vera haid. Masa haid lagi sih? Sony tersenyum hangat melihat spray yang terdapat bercak darah. Pertanda bahwa dialah orang pertama yang melakukannya dengan Vera. Lalu Sony mengangkat dan membawa Vera ke kamar mandi karena sebelumnya Sony sudah menyiapkan air hangat untuk Vera berendam di dalam bathtub. Kok ada darah di spray, Bih? Kata Vera bertanya dengan polosnya, membuat Sony tersenyum lebar. Gak apa-apa, tenang aja, kata Sony lembut lalu meletakkan Vera ke dalam bathtub yang berisi air hangat. Sekarang berendam dulu ya, cantik. Biar sakitnya berkurang, kata Sony berlutut di samping bathtub mengelus kepala Vera dan mencium kedai Vera. Namun sepertinya Vera masih malu-malu. Jangan malu-malu lagi dong, masa sama suami sendiri malu sih, kata Sony menabur sabun cair ke dalam bathtub. Tapi gak ada tapi-tapian, kata Sony tegas dan membantu Vera menyabun badannya. Masih sakit, kata Sony bertanya membuat Vera malu. Masih, tapi tak sesakit tadi, kata Vera menatap Sony. Maaf ya sayang, kata Sony merasa bersalah. Vera sudah selesai mandi dan berganti baju dibantu Sony. Vera sudah tak malu-malu lagi pada Sony karena Sony terus memperingatinya. Sekarang Vera tengah duduk di pangkuan Sony. Mereka duduk di sofa, balkon, kamar untuk sarapan. Bih, hot banget, kata Vera tersenyum cantil. Sepertinya gadis itu sudah kembali ke versi lamanya yang selalu mengatakan apa yang sedang dia pikirkan dan sangat senang menggoda orang lain. Bukan seperti kemarin, dia jadi lebih pendiam dan malu-malu, dan Sony sangat tidak nyaman dengan sifat Vera yang seperti itu. Dia lebih suka Vera seperti biasa. Bahkan kau lebih hot dariku, kata Sony berbisik menggoda membuat Vera begitu malu, bahkan mukanya sampai merah padam saking malunya. Lihatlah tanganku, kata Sony memperlihatkan tangan dan jarinya yang masih memerah. Karena Vera merampas jari tangannya dengan begitu kuat. Bih, dia benar-benar malu dibuatnya. Keesokan harinya, Sony harus berangkat ke kantor karena dia ada rapat penting yang harus dia hadiri. Sony sedang mengganti baju di ruang ganti. Bih, kata Vera masuk ke ruang ganti dan langsung memeluk Sony dari belakang. Sony tersenyum begitu lebar menatap pantulan dirinya dan Vera dari cermin. Dari mana sayang? Kata Sony memegang tangan Vera yang memeluknya dari belakang. Dari keliling, rumah ini bagus banget, kata Vera senang sambil bersandar di punggung Sony. Gak capek? Kata Sony bertanya, dia sedang mengancingkan lengan ke mejanya. Hehe, enggak kok Bih, sini Vera bantu, kata Vera berdiri di depan Sony dan membantu Sony mengancingkan ke mejanya. Sony tersenyum melihat istri kecilnya yang sedang mengancingkan ke mejanya. Sony hampir tertawa saat melihat istri kecilnya yang sudah berjinjit ingin merapikan kerah ke mejanya namun gak sampai. Sony mengangkat Vera dan mendudukkannya di meja ruang ganti, lalu meletakkan kedua tangannya di tepi meja tempat Vera duduk, lalu sedikit menunduk agar Vera bisa merapikan kerah ke mejanya dan memasang dasi. Kenapa pendek banget sih? Kata Sony tertawa. Vera mengalungkan tangannya di leher Sony yang sedang menunduk ke arahnya, lalu menarik Sony lebih dekat ke arahnya dan berbisik. Walaupun aku pendek, tapi cuma aku yang bisa masuk ke hatimu ini,
kata Vera tertawa jahat sambil mengetuk dada Sony dengan kedua tangannya. Lalu mendorong Sony tiba-tiba membuat Sony hampir jatuh karena tubuhnya tak siap menerima dorongan Vera yang tiba-tiba dan saat Sony hampir jatuh ke belakang. Dia kembali menarik Sony ke arahnya dengan sangat kuat, membuat Sony terhambur ke tubuh Vera. Bahkan Vera sudah tersandar ke dinding sambil duduk di atas meja. Vera mengecup kering Sony yang masih diam mematung sambil memeluknya. Karena Sony tadi terhambur ke arah Vera, jadi sekarang dia memeluk Vera. Bersambung.